Shalom, salam sejahtera dan salam jumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama saya Vicky di Butters Channel. Ya puji Tuhan teman-teman, kita bisa bertemu kembali dalam keadaan yang sehat-sehat, dalam situasi dunia yang begitu mencekam dengan wabah COVID-19. Namun kita percaya sebagai anak-anak Tuhan bahwa ada waktu Tuhan untuk Tuhan pulihkan bumi yang kita cintai ini. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali singgah di channel ini, teman-teman jangan lupa like, tinggalkan jejak kalian dengan komentar-komentar kalian, dan bagikan video ini ke teman-teman Anda lewat media-media sosial Anda. Dan juga jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video menarik yang akan saya upload nanti. Oke, di edisi kali ini kita akan membantah, menyanggah Yesaya 42 ayat 1 yang dibawakan oleh Ustadz Kainama yang mengatakan bahwa ini ayat yang cocok untuk Nabi Muhammad. Dari Ulangan 18 ayat 18, Kidung Agung 5 ayat 16, Yesaya 42 ayat 1, Yohanes 13 ayat 16 sampai 17. Mereka pakai semua untuk membuktikan bahwa ada Muhammad tertulis di dalam Alkitab. Namun semakin hari semakin banyak para ustadz-ustadz yang mencari nama Muhammad di dalam Alkitab. Tidak satupun dari mereka menemukan di mana tertulis nama Muhammad di dalam Alkitab kami orang Kristen. Dan sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Yesus Kristus, saya berhak untuk menyanggah, membantah apa yang salah yang disampaikan oleh ustadz-ustadz mualaf. Salah satunya yaitu Ustadz mualaf Kainama. Ya, Ustadz Ahmad Kainama atau siapa namanya itu tidak penting. Yang penting di sini saya akan menyanggah Yesaya 42 ayat 1 yang dia pakai untuk merujuk Nabi Muhammad di dalam ayat Alkitab ini. Mari teman-teman kita baca bersama-sama ayat Alkitab yang dimaksudkan tadi. Yesaya 42 ayat 1. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ya, ini nubuatan Allah terhadap Yesaya, untuk Yesaya, bahwa nanti Allah akan mengutus, memberikan kepada kita manusia seorang nabi atau seorang hambanya untuk menjadi penyelamat bagi bangsa-bangsa. Dan apakah Muhammad itu penyelamat bagi bangsa-bangsa? Tidak. Dan apakah dia yang Allah maksudkan yaitu Muhammad yang berkenan di mata Allah? Tidak. Dan apakah Muhammad yang Allah berkenan kepadanya? Jawabannya kembali tidak. Lalu siapa yang Allah berkenan kepadanya? Dan siapa yang Allah maksudkan hambanya? Kepada Yesaya Allah menubuatkan ayat Alkitab ini dan ditulis oleh Yesaya. Mari teman-teman kita buktikan apa yang terdapat di dalam Yesaya 42 ayat 1 ini di kitab-kitab Injil Matius sampai Yohanes. Namun yang akan saya ambil satu ayat saja, yaitu dari Injil Matius. Mari kita baca bersama-sama. Ya, Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Ini jawaban untuk menjawab nubuatan yang Allah sampaikan lewat Yesaya di Yesaya 42 ayat 1. Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Dan
engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Iya, sebelum kita lanjut, apakah teman-teman sudah dengar apa yang saya bacakan tadi? Yohanes berkata kepada Yesus bahwa Yesuslah yang layak untuk membaptis Yohanes. Namun Yesus menyanggahnya dan berkata, "Biarkanlah engkau membaptis saya, supaya kita menggenapkan apa yang Allah sampaikan." Yang Allah sampaikan di mana? Di Yesaya 42 ayat 1. Mengapa demikian? Kita lanjut dengan ayat selanjutnya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Roh yang akan Allah taruh itu kepada siapa? Muhammad? Jelas-jelas bukan. Roh yang Allah taruh hanya kepada Yesus Kristus. Dan mengapa? Kita baca lanjut lagi dengan ayat selanjutnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Yesaya 42 ayat 1, Matius pasal 3 ayat yang ke-17. Berarti bahwa nubuatan Allah di Yesaya 42 ayat 1 ini telah digenapi oleh Yesus Kristus saat dia hendak dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Terlihatlah langit terbelah dan roh Allah seperti merpati turun ke atas Yesus. Dan terdengar suara dari sorga yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Pertanyaan buat Ustadz Kainama dan para pengikutnya dan para mualaf-mualaf yang lain. Apakah Allah pernah mengatakan ini kepada Nabi Muhammad? Kalau ada, buktikan di mana isi dalam Alkitab yang mengatakan bahwa ini adalah untuk Muhammad. Dan kapan Muhammad dibaptis dan terlihat Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atas Muhammad, dan Allah berbicara dari surga bahwa Muhammad adalah anak yang dikasihinya. Kepada Muhammad Allah berkenan. Buktikan di mana ayat Alkitabnya. Jadi buat teman-teman yang muslim, masihkah kalian mau mendengarkan kebohongan-kebohongan dari ustadz-ustadz mualaf yang seharusnya belajar dari kalian, para muslim-muslim sejati? Bukan kalian memberikan mereka panggung untuk berceramah kepada kalian yang telah mengerti apa itu Islam. Namun sayang, kalian tertipu dan kalian dibohongi oleh mereka. Demi apa? Demi perut mereka. Mereka menjual agama sebelumnya untuk mencari popularitas mereka sendiri pribadi. Oke teman-teman, itu dari saya, sanggahan video dari saya buat menanggapi Ustadz Ahmad Kainama tentang Yesaya 42 ayat 1. Pesan buat saya, buat teman-teman para mualaf, kalau kalian sudah berpindah keyakinan, tekunilah, belajarlah agama kalian yang baru. Jangan menjelek-jelekan ajaran kalian yang lama, karena kalian akan menerima balasannya. Dan belajarlah sebaik-baik mungkin agar kalian tidak kembali murtad dan masuk ke Kristen. Oke, buat teman-teman yang Kristen, terus dukung channel ini sekali lagi dengan cara like, komen, share, dan subscribe channel ini. Serta jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi teman-teman agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Akhirnya shalom dan Tuhan Yesus memberkati.